Halo semuanya, apa kabar dengan kalian semua? Saya doakan agar sehat selalu. Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Film ini ditayangkan 31 Oktober tahun 2019, disutradarai oleh Guntur Soeharjo dan bergenre horor. Yuk, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu, bantu channel ini agar aku tetap semangat dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk video-video terbaru aku ya. Cerita berawal dari seorang ibu dan anak. Anak itu bernama Neta. Sebelum ibunya pergi, ia berpesan kepada Neta untuk menjaga adiknya. Jika terjadi sesuatu, jangan sampai kelihatan dan tidak melihat. Di awal film ini, aku nggak ngerti deh apa maksud dari si ibu ini berpesan seperti itu. Ternyata ia pergi untuk menjemput suaminya yang sedang berada di rumah seorang dukun. Ia geram karena selama ini suaminya melakukan kesesatan dengan menggunakan susuk di tubuhnya. Di sisi lain, adik Neta terus menangis. Ia bingung apa yang harus dilakukan. Ia langsung pergi meninggalkan adiknya dan memutuskan untuk mencari ibunya. Kalau kenyataan, mana ada anak kecil yang berani keluyuran malam-malam. Aku aja kalau di saat kondisi tempat seperti itu, mana berani keluar rumah. Apalagi ditambah mitos yang berada di kampung sendiri. Serem juga ya. Sin kembali di rumah dukun. Suaminya pun keluar rumah dan menemui istrinya. Lalu ia berbicara kepadanya. Tiba-tiba terdengar suara Neta yang mencari ibunya. Ia sudah sampai dan berada dekat dengan ibunya. Tiba-tiba Esti yang diperankan oleh Nova Eliza, keponakan dari dukun itu, meneriaki Lampor. Lampor datang. Saat itu juga mereka segera masuk dan bersembunyi. Sebelum pingsan dan dibawa masuk, istrinya ingin menyelamatkan Neta, tetapi suaminya tidak peduli dan berkata bahwa itu Lampor, bukan Neta. Di sisi lain, Lampor itu muncul di hadapan Neta. Ia pun ketakutan dan lari. Sampai di rumah, Lampor itu masih mengejarnya. Neta yang ketakutan sampai pipis di celana, lalu ia bersembunyi. Adiknya menangis terus dan akhirnya Lampor itu mengambil yang ada di hadapannya, membawa pergi adik Neta dan menghilang. Tiba ibunya pulang, Neta terus menangis. Ibunya menyayangkan kenapa ia tidak menjaga adiknya, tetapi semua ini salah ayahnya. Ibunya memutuskan untuk pergi dan meninggalkan suaminya agar Neta tidak menjadi korban Lampor selanjutnya. Cerita pun dimulai. Di sini kita bisa melihat Neta yang sudah tumbuh dewasa yang diperankan oleh Adi Nia Wirasti. Ia memiliki suami bernama Edwin yang diperankan oleh Dion Wiyoko dan memiliki dua anak bernama Agam dan Sekar. Scene ini bercerita ibunya Neta yang baru saja meninggal dan menitipkan pesan terakhir kepadanya. Tetapi Edwin tidak terima setelah apa yang ia ketahui dari pesan terakhir itu, bahwa ayahnya Neta masih hidup. Selama ini ia dibohongi. Neta mengaku salah, ini masalah dia. Ia dan ibunya menganggap ayahnya sudah meninggal. Aku nggak tahu sih pesan terakhir ini apa, makanya kalian harus nonton sampai selesai supaya kalian tahu apa isi pesan terakhir itu. Yang pasti pesan itu membuat Neta, suami dan anak-anaknya untuk pulang ke kampung halaman Neta agar dapat menyampaikan pesan itu kepada ayahnya. Scene berpindah kepada lelaki tua yang sedang menyalakan obor di setiap sisi jalan. Lalu tiba-tiba ia dikagetkan oleh seseorang dari belakang. Lelaki tua itu menyuruhnya untuk melanjutkannya dan bilang untuk waspada terhadap Lampor. Benar saja, Lampor itu datang dan mematikan semua obor hingga membawanya pergi. Scene berpindah ke mereka yang berada di sebuah terminal dan menunggu Yoyo, sepupu dari Neta yang akan mengantar mereka ke rumah ayahnya Neta. Tiba-tiba Sekar hilang. Edwin langsung bergegas mencarinya. Sekar dengan asiknya menyaksikan kuda lumping, lalu seorang pria datang dan membawa pergi Sekar. Pria itu sebenarnya adalah Yoyo.
Dalam perjalanan, Yoyo bercerita tentang ayahnya Neta yang saat ini sudah menjadi orang kaya dan menjadi pengusaha tembakau sukses. Di sini Yoyo bercerita lagi, ayahnya Neta menikah dengan wanita bernama Asti, dan gosipnya ia dipelet oleh Asti karena pamannya Asti dukun sakti, dukun yang di awal film bersama ayah Neta. Lalu Agam melihat awan berbentuk naga. Menurut Yoyo, dengan fenomena seperti itu, bahwa akan terjadi pertanda buruk atau suatu bencana. Tidak lama kemudian, Adam melihat obor-obor di sisi jalan. Lalu Yoyo menjelaskan obor-obor itu adalah penanda jalan untuk lampor. Lampor adalah keranda terbang. Orang-orang di kampung percaya keranda itu dibawa oleh iblis pencabut nyawa. Singkat cerita, sebelum Neta tiba, ayahnya sudah meninggal. Ia disambut oleh warga di situ dan dicurigai pembawa musibah karena kampungnya sedang diteror lampor. Di sini kita bisa lihat ayah Neta meninggalnya susah karena sewaktu ia masih hidup, ia memakai susuk. Dukun itu pun melakukan pelepasan susuk dan akhirnya ternyata ayahnya Neta pun tetap susah meninggal walaupun susuk yang ada di tubuhnya sudah dikeluarkan. Dan di sini Neta menghampiri ayahnya lalu menyampaikan pesan terakhir ibunya bahwa pesan itu berisi pemaafan atas perbuatan ayahnya sewaktu masih hidup terhadap Neta dan ibunya. Seketika ayahnya meninggal dengan tenang, tiba-tiba seorang perempuan datang, ia bernama Mita. Ia menangis mengetahui ayahnya meninggal. Mita ini adalah anak angkatnya. Di saat pemakaman ayahnya, Neta berbicara kepada Yoyo bahwa Edwin belum tahu tentang kejadian ia di masa lalu dengan lampor. Neta menyuruhnya untuk tetap merahasiakannya dari Edwin. Tiba-tiba Sekar menghilang dan ditemukan berada di makam adik Neta yang telah meninggal selagi waktu masih kecil. Neta menanyakan kepada Sekar, "Kenapa kamu berada di sini?" Ia menjawab karena ia diberitahu oleh kakeknya. Scene berpindah kepada Edwin dan Yoyo yang sedang membicarakan Bimo. Ya, Bimo adalah asisten almarhum ayahnya Neta plus menjadi maklar dari usaha tembakaunya Jamal. Jamal adalah ayahnya Neta. Mereka juga membicarakan gosip tentang Bimo yang selingkuh dengan Asti. Di sisi lain, Neta sedang mengobrol dengan Nining. Mereka membicarakan tentang warisan yang Neta dapat. Di sini kita bisa melihat sepertinya Nining sirik kepada Neta. Ia berbicara, "Enak ya, Neta datang-datang langsung mendapatkan warisan." Lalu mereka membicarakan Mita, anak angkat dari Jamal dan Asti. Nining menjelaskan bahwa Mita sedikit agak bandel. Lanjut pembicaraan Edwin. Ia menanyakan kepada Yoyo kebenarannya adanya lampor. Yoyo menjelaskan bahwa itu memang benar ada. Itu sebabnya di saat malam sehabis Isya, jikalau mendengar kentongan berbunyi, itu tanda untuk warga desa tidak ada yang boleh keluar lagi karena bahaya dari teror lampor. Dan datangnya lampor disebabkan karena di sebuah desa itu ada yang pendosa atau berbuat yang tidak baik. Yoyo juga memberitahukan selama ini Pak Atmo bisa mengendalikan lampor. Pak Atmo adalah dukun sakti yang di awal film yang bersama ayah Neta. Dan Edwin menanyakan apa Pak Atmo tidak bisa mengendalikan lampor lagi sehingga lampor itu datang kembali dan meneror warga. Di sisi lain, Neta mendengar suara tangisan bayi dan menemukan boneka milik ia di masa kecil. Di sini Neta teringat masa lalu di mana ayahnya memberitahukan adiknya baru lahir. Lalu Neta tersadar dan bonekanya menghilang. Dan Edwin pun tiba lalu mereka membicarakan tentang pinjaman uang untuk usaha yang akan dibangun Edwin. Sebelumnya Edwin sedang dilanda masalah finansial. Di jendela, Mita memperhatikan mereka. Lalu Mita menghampiri Neta. Ia berbicara tentang Esti yang tidak menduga kedatangan Neta dan takut harta warisan jatuh ke tangan orang lain. Ia menasehati Neta untuk hati-hati karena banyak ular berbisa di rumah ini. Dan Mita berbicara kalau ia mengetahui banyak rahasia tentang Esti. Singkat cerita, malam pun tiba. Di ruang keluarga, mereka berkumpul.
Di sini Esti masih bersedih atas kepergian Jamal. Ia berbicara tentang bau Jamal yang masih melekat di bantal dan kasur. Lalu Esti senang Neta datang di saat yang tepat. Anak yang dianggap hilang akhirnya datang kembali. Tiba-tiba Mita keluar dan ingin pergi. Esti menahannya dan bilang, "Kakakmu baru datang, kalian kan bisa saling kenal." Dengan nada yang kesal, Mita berbicara, "Gak usah berpura-pura baik, ibu gak suka aku juga gak suka ibu. Lebih baik aku pergi, masalah selesai." Mita pun minggat, Esti yang kesal membiarkannya pergi. Lalu Esti berpesan kepada Neta untuk tinggal beberapa hari di sini karena kasihan anak-anak. Dan sebelum Esti pergi untuk istirahat, ia menyuruh Bimo untuk menjelaskan tentang lampor. Bimo menjelaskan, "Jangan terlihat, pantang melihat. Ikuti aturannya. Itulah larangan jika kita bertemu lampor. Dan jika melanggarnya, kita akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam keranda mayat, lalu membawanya ke suatu tempat. Dan akhirnya yang akan terjadi, kita akan hilang, mati, dan jika selamat akan menjadi gila." Lalu kentongan berbunyi, itu pertanda untuk warga agar untuk stay home, menghindari bertemu lampor. Di saat Esti meratapi foto Jamal, ia menyadari Mita telah mencuri sesuatu sebelum pergi. Di sisi lain, ketika sedang rebahan, Edwin menyadari Agam tidak berada di sampingnya. Ia mencarinya dan menemukan Agam menyendiri di suatu ruangan dan sedang bermain game. Tiba-tiba jendela terbuka. Scene berpindah kepada Mita dan teman cowoknya yang bandel. Ternyata Mita telah mencuri sertifikat dan beberapa uang, dan di saat ia ingin pergi, motor mereka tidak bisa nyala. Tiba-tiba Mita mendengar suara lampor dan mereka pun lari. Scene berpindah lagi ke Edwin dan Agam, dan yang ditakuti akhirnya terjadi. Lampor datang, mereka pun ketakutan dan bersembunyi. Ketika lampor itu akan menghampiri mereka, tiba-tiba jendela tertutup dan lampor pun menghilang, dan di situ Agam tiba-tiba menyebut kakeknya. Di sisi lain, Mita yang ketakutan lalu bersembunyi dan Mita meneriaki teman cowoknya untuk bersembunyi, tetapi dihiraukan oleh dia. Dengan laganya yang tengil, tiba-tiba lampor sudah berada di depan matanya dan yang terjadi ia pun mati. Lalu lampor itu menghampiri Mita yang bersembunyi. Pagi pun tiba. Edwin dengan muka yang ketakutan, ia terbangun dari mimpi buruknya tentang lampor. Neta memeluknya dan akhirnya Edwin percaya bahwa lampor itu ada. Edwin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa di saat yang bersamaan ketika Jamal meninggal dan Neta datang, Neta dianggap sebagai pembawa bencana dan dikaitkan dengan lampor. Lalu mereka memutuskan mencari waktu yang tepat untuk berbicara dengan Asti, ibu tiri Neta, lalu pulang. Scene berpindah kepada Agam dan Sekar yang sedang bermain layang-layang. Tiba-tiba Sekar mendengar seperti ada yang memanggilnya. Ia pun pergi ke suatu tempat. Agam yang menyadari Sekar telah menghilang, ia mencarinya. Lalu Sekar menemukan Mita dengan keadaan pingsan. Setelah itu Mita dibawa pulang.